Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Oke, kita lanjut kepada materi yaitu dalil-dalil dalam segitiga. Bahwa sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara mencari unsur-unsur dalam segitiga siku-siku. Jadi yang selama ini kita pelajari kan segitiga Euclid, di mana segitiga itu merupakan segitiga siku-siku, yaitu mencari sisi dan besar sudut apabila sebuah sudut dan sisinya diketahui. Nah, melalui perbandingan trigonometri kita dapat mencari unsur-unsur yang belum diketahui. Nah, dalam hal ini perhatikan dari teman-teman, di sini ada segitiga ABC. Dia itu merupakan segitiga sembarang. Jadi teman-teman nanti bagaimana sih apa aturan ketika kita menggunakan, ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Di situ kita tahu dari unsur-unsur yang diketahui dan unsur-unsur yang ditanyakan. Dalam hal ini pada segitiga sembarang. Karena kalau kita itu berbicara mengenai segitiga siku-siku, maka tidak akan ada suatu permasalahan. Tetapi ketika segitiga itu merupakan segitiga sembarang, maka akan muncul permasalahan dalam mencari unsur-unsur yang belum diketahui. Oleh karenanya kita harus menggunakan suatu aturan, dalam hal ini adalah aturan sinus dan nanti juga aturan kosinus untuk mencari unsur-unsur yang belum diketahui. Nah, misalkan ini teman-teman, di sini ada segitiga ABC. Nah, kita misalkan aja, misalkan di sini ada sudut A diketahui, kemudian sudut B diketahui, kemudian untuk sisi A diketahui, sementara sisi C, sisi B, dan sudut C belum diketahui. Nah, kita kan bingung ya, misalkan kita mau mencari sisi B, sisi C, atau sudut C, sementara yang diketahui adalah sudut A, sudut B, dan sisi A. Nah, saudara kan sudah bisa melihat ini ya, berarti kan ada unsur yang diketahui, yaitu sisi A dan sudut A serta sudut B. Nah, untuk mencari sudut B, karena sudut A dan sudut B sudah diketahui, maka sudut C bisa diketahui, yaitu 180 min dalam kurung sudut A plus sudut B, maka hasilnya sudut C diketahui. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal mencari sisi B dan juga sisi C. Kalau kita itu menggunakan perbandingan trigonometri nggak akan bisa, karena di sini kita berbicara mengenai segitiga sembarang, di mana sudut-sudut yang terbentuk dalam segitiga tersebut bukan merupakan sudut siku-siku ya. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya aturan sinus. Oke, untuk membentuknya kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah ada segitiga sembarang ABC, kemudian di sini ada segitiga, ada dari sudut C, kemudian ditarik tegak lurus terhadap AB, sehingga di sini ada sisi CR. Sisi CR itu merupakan tinggi ya dari segitiga ABC. Dia siku-siku ya, siku-siku atau tegak lurus terhadap garis AB. Nah, perhatikan teman-teman, pada sudut ACR, perhatikan ya, siku-siku di R, ACR. Nah, maka sin A, diingat-ingat sin A di sini adalah CR per AC gitu. Maka CR itu bisa dikatakan sama dengan AC kali sin A. Ini adalah persamaan 1. Perhatikan ya, segitiga ACR ya. Kemudian segitiga BCR. BCR, siku-siku di R ya. Tadi segitiga sembarang ABC. Kemudian dari si sudut C ditarik garis tegak lurus terhadap sisi AB. Nah, kemudian pada segitiga BCR, di mana dia siku-siku di R, maka sin B ini ya, itu adalah sin itu demi depan per miring, berarti CR per BC ya toh. Maka CR itu sama dengan BC dikalikan sin B. Tadi CR AC kalikan sin A itu adalah ada persamaan 1. Kemudian ini juga CR sama dengan BC sin B persamaan 2.
Di sini ada faktor yang sama yaitu CR. Nah, maka persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2 ya, maka diperoleh BC sin B. Ini tadi toh, sorry, ini ya, BC sin B sama dengan AC sin A. Nah, BC itu dilihat, BC itu A, BC itu A, sin B, AC itu B. Nah, B sin A, maka bisa kita hasilkan suatu persamaan baru atau suatu rumus. Maka A per sin A bisa dipahami ya, sama dengan B per sin B. Ini adalah suatu aturan trigonometri dengan cara yang sama, diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu merupakan aturan dari sinus, aturan sinus ya. bisa kita terapkan ke dalam suatu permasalahan yang memenuhi. Nah, itu aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Memenuhi yaitu, nah, sisi sudut. Nah, perhatikan teman-teman, sisi itu sudut. Nah, ketika di sini sisi diketahui, sudut diketahui, dan sudut lagi diketahui secara beriringan ya, maka bisa kita pakai menggunakan aturan sinus. Kok bisa? Maka kan kalau misalkan kita berbicara sisi sudut itu kan berarti sisinya ini ya C ya, berarti kan C per sin C sama dengan B per sin B. B ini belum diketahui, tetapi C dan sudut C, sudut B sudah diketahui, maka B bisa kita cari. Ketika B sudah bisa kita cari, maka sudut B dan sudut C untuk mencari sudut A itu kan 180 min dalam kurung sudut B plus sudut C ya, berarti sudah diketahui kan, berarti tinggal mencari sisi A. Sisi A kan belum diketahui, maka bebas. Ketika sudut B sudah diketahui, misalkan A per sin A sama dengan B per sin B, sudah ketahui. Kemudian yang kedua, sisi sudut. Nah, sudut, sisi sudut teman-teman, berarti sudut A, sisi AB, dan sudut B. Nah, ini kan berarti untuk sudut A dan sudut B itu untuk sisi-sisinya belum diketahui, tetapi untuk sisi C sudah diketahui. Nah, perbandingannya kan berarti misalkan kita mencari A ya, A per sin A sama dengan C per sin C. Untuk sudut C kan belum diketahui, tetapi karena sudut A dan sudut B diketahui, maka sudut C bisa diketahui 180 min sudut dalam kurung sudut A tambah sudut B, maka ketemu. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi-sisi sudut. Nah, sisi sudut. Nah, berarti kan di sini C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, ini sudah diketahui. Untuk sudut A belum diketahui, maka dapat dicari untuk sudut A. Jadi itu ya untuk aturan sinus, ada faktor-faktor yang harus diketahui, karena nanti ketika untuk unsur-unsur atau faktor-faktor yang diketahui dan yang belum diketahui belum tentu bisa menggunakan aturan sinus. Misalkan ini teman-teman perhatikan, sudut sisi sudut ini bisa, tapi ya kalau ini kan nanti untuk sudut C diketahui karena ini kan, misalkan kita cari misalkan, nah ini yang aturan sinus ini. Nah, ini misalkan ini berarti sudut ini sisi dan ini sisi, berarti dia itu diapit oleh sisi yang diketahui, tetapi hanya ada satu sudut yang belum diketahui. Kita nggak bisa membandingkan, misalkan ini ya, A per sin A sama dengan A, nah ini kan belum diketahui ya, B per sin B. Nah, B ini juga belum diketahui karena untuk sudut C juga belum diketahui, sementara diketahui sudut A. Kita berarti ada dua faktor ini ya, ada belum diketahui, yaitu sisi A dan sudut B. Kita nggak akan ketemu kalau menggunakan aturan sinus, tetapi nanti kita menggunakan aturan kosinus. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada misal pada segitiga ABC diketahui sudut A ini misalkan ya 50 derajat, sudut B 65, sudut C sudut B 65 ya, dan sisi B itu 5. Sisi B itu ini berarti. Nah,
hitunglah besar sudut C. Nah, karena A dan B sudah diketahui, dia itu 50 dan 65, maka untuk mencari sudut C itu kan berarti tinggal 180 min dalam kurung 50 plus 65. Dalam hal ini 180 min 115. Hasilnya 65. Nah, berarti untuk sudut B dan sudut C itu besarnya sama. Berarti bisa dikatakan bahwa segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki, di mana besar sudut B dan besar sudut C itu sama. Nah, kemudian untuk mencari sisi A dan sisi C itu kita bisa menggunakan rumus aturan sinus. Berarti kita mencari A nih ya, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. A nya belum diketahui, per sin A itu 50, kemudian B nya itu 5, per sin B tadi 65, berarti A per sin 50 itu 0,766 sama dengan 5 per 0,906, berarti hasilnya adalah 4,22 untuk A. Nah, A itu 4,22. Karena sudut B dan sudut C itu sama besarnya, maka kakinya itu untuk segitiga tersebut sama kedua kakinya, yaitu sisi B dan sisi C itu sama-sama panjang kakinya itu 5 cm.